Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama merincikan tentang dosa-dosa hati yang kita bersihkan, yang kita tobat daripadanya. Ada yang mengatakan para ulama dosa-dosa hati itu mencapai 60 macam lebih. Ada yang sedikit meringkas 40-an. Ada lagi yang meringkas dosa-dosa hati itu 20-an. Ada lagi yang meringkas di bawah daripada 20. Nah, kita ambil dari sekian banyak pendapat ulama itu, kita ambil yang di tengah, yaitu 20. Yang kita wajib mengenali sifat-sifat hati yang mesti kita tobat daripadanya, mesti membersihkannya. Yang pertama, dosa hati yang kita tobat itu adalah i'tiqadul bid'ah wasyirik. Di dalam hati kita ada mempercayai bid'ah atau syirik. Kalau itu ada dalam hati kita, ini kita wajib tobat. I'tiqad bid'ah itu contohnya macam mengiktikadkan bahwa Allah itu bertempat. Allah itu ada tempatnya. Nah, bila dalam hati kita demikian, berarti kita ada i'tiqad bid'ah. Allah bertempat. Dan i'tiqad syirik. I'tiqad syirik ini orang-orang yang mempercayai ramalan-ramalan, mempercayai perdukunan. Nah, ini termasuk dosa. Termasuk dosa. Orang-orang yang menganggap sesuatu selain Allah ikut saham dalam memberikan faedah kepada kita atau memberikan mudarat kepada kita. Nah, ini i'tiqad syirik. Kenapa garing? Contohnya, kenapa ada penyakit gatalan, berobat ke situ kamari kedemu ampih, ujar dukun barangkali ada orang tua yang bisi karis nang kadeta basuh. Nah, kita percaya bahwa kita gatalan ini adalah akibat pengaruh daripada wasi nang kada dibasuh itu. Nah, kita melupakan Allah. Nah, kita ingat cuma wasi itu. Nah, i'tiqad demikian adalah i'tiqad syirik. Kita memasukkan itu wasi punya saham di dalam membuat kita sakit. Nah, ini adalah syirik. Dalam hati ada demikian, itu termasuk yang wajib kita tobat daripadanya. Termasuk tenung, orang batanung, orang minta ramal. Yang kedua, yang wajib kita tobat adalah riya. Riya hati. Cuma kadang-kadang bisa tak keluar di muntung, bisa kada. Riya itu anaknya dalam hati. Maksud riya di sini adalah melakukan satu ibadah untuk dipuji oleh makhluk Allah. Melakukan satu perbuatan baik agar dihormati, disegani, dicintai oleh makhluk Allah. Nah, ini riya. Demikian halnya kita meninggalkan maksiat. Kita meninggalkan maksiat karena didorong oleh, kita meninggalkan maksiat agar dicintai manusia, dihormati manusia, dipercaya oleh manusia. Nah, ini adalah riya. Ini satu dosa yang besar, disebut syirik khafi. Kita berkisah, aku dahulu ditawari orang minum arak. Aku ditawari orang minum arak, bah kada aku minum, bapak minum arak. Tapi
meninggalkan minum arak itu dengan tujuannya bahwa ini hendak minta dianggap sebagai orang yang mulia. Ini kada hendak minum arak karena ingin dikatakan orang bahwa dia adalah orang yang taat kepada Allah. Dia ingin dipuji, disanjung oleh manusia. Nah, ini riya dalam hal meninggalkan yang dilarang Allah. Dalam hati kita ada demikian, berarti wajib kita tobat daripadanya. Kenapa memakai pakaian yang baik, pakaian yang menutup aurat? Kadang-kadang bini-bini, nah, anak ke tempat-tempat yang baik, anak ke tempat ziarah, anak ke tempat tuan guru, anak ke tempat habaib, memakai pakaian menutup aurat. Wah, sopan kayaknya lawan sidin, mau ada bakal kamban. Sopan lawan sidin baju rok. Tapi kalau sudah keluar daripada itu, nak ke pasar, nak ke mana, membuka kepala aja. Nah, ini artinya apa? Melakukan satu ibadah tapi karena manusia. Ini penyakit hati, riya ngarannya. Jadi riya ini ada ibadah. Ibadah. Kalau lain pada ibadah, menurut pendapat sebagian ulama itu kada riya. Kalau kita hendak minta puji orang, kita hendak minta puji orang tapi kada dengan ibadah, itu ayu ada apa-apa. Tapi kalau kita ibadah nang kita andalkan untuk minta pujian kepada orang, nah ini ngarannya riya. Memakai pakaian yang baik, memakai kendaraan yang baik, tapi tujuan supaya dipuji orang. Ini kada riya ngarannya. Kenapa? Karena itu bukan ibadah. Yang dimaksud riya di sini adalah ibadah dengan tujuan mencari pujian, mencari sanjungan, mencari perhatian daripada makhluk Allah atau manusia khususnya. Nah, riya. Kalau dalam hati kita ada riya itu, nah, kita kasih tobat, kasih minta ampun kepada Allah. Yang ketiga, yang perlu kita bersihkan dahulu hati daripada ujub. Ujub ini bahasa kita hanya keakuan, atau menisbahkan perbuatan baik kepada diri sendiri, melupakan pemberi nikmat Allah Ta'ala. Bila kita mampu melakukan ibadah yang berat, kalau kita ingat bahwa kita adalah melakukan ibadah yang berat itu kemampuan diri kita, kita lupa menyandarkan demikian kepada Allah. Nah, ini ngarannya adalah ujub. Menganggap sifat-sifat kelakuan-kelakuan yang baik pada diri terbit dari dirinya tanpa menyandarkan kepada Allah. Kalau dalam hati kita ada demikian, nah itu ngarannya ujub, wajib tobat. Aku kawa melakukan ini, aku kawa macam ini, aku kawa macam itu, merasa dirinya sendiri. Yang keempat, penyakit hati. Penyakit hati yang kita wajib tobat daripadanya lagi adalah syakkun fillah, ragu-ragu pada Allah. Ragu-ragu terhadap Allah. Namun aku bagana di rumah kada berusaha, amun dapat rezeki, amun Allah memberi aku rezeki. Nah, keragu-raguan, ragu-ragu terhadap Allah. Nah, ini syak fillah, ragu-ragu pada Allah. Dalam hati kita bila ada keragu-raguan sedemikian, kita disuruh segera tobat.
Yang kelima, amnun min makrillah, merasa aman daripada perdayanya Allah. Maksudnya merasa ada kepastian bahwa dia masuk surga, merasa ada kepastian bahwa dia husnul khatimah, merasa pasti. Kalau dalam hati kita ada demikian, kita wajib tobat, kita wajib tobat. Yang keenam, kunutun min makrillah, kunutun min rahmatillah. Kunutun min rahmatillah, putus asa daripada rahmat Allah. Ini hati semuaan anaknya dalam hati. Mau diucapkan tuh luar biasa. Ini dalam hati aja sudah jadi dosa. Dalam hati, aku nak jadi ampuni Allah. Dalam hati, tobatku ini nyata kada diterima Allah. Nah, memastikan demikian, putus asa daripada rahmat Allah, termasuk dosa yang besar yang wajib kita tobat. Yang ketujuh, hikid, dendam. Dendam ini marah yang tersembunyi di dalam hati, yang satu saat akan dilampiaskan. Dalam hati kita ada dendam kepada seseorang muslimin, hikid. Yang kedelapan, hasad, kada senang orang muslimin mendapat anugerah Allah. Sangat sakit hati apabila ada orang mendapat karunia Allah. Siapakah di antara orang muslimin yang dapat anugerah Allah yang melebihi pada seorang, sakit hati. Hati aja na sakit. Mau diucapkan tuh limbo pada sakit hati. Ini dalam hati sakit, sedih. Karena ada orang dapat nikmat yang melebihi seorang. Hasad itu. Yang kesembilan, mannun bis sadaqah. Man dengan sadaqah ini artinya merasa punya jasa terhadap orang yang ia beri. Kita biasa memberi orang, kita biasa membantu orang, kita biasa berbuat baik kepada orang. Di hati kita timbul bahwa kita ini berjasa kepadanya. Kita berjasa kepadanya. Padahal kalau kita memberi orang itu sebenarnya sama-sama berjasa. Nang memberi ini berjasa, nang diberi pun berjasa. Kenapa? Karena kada diberi kita dapat pahala, kita kada menyambutnya. Jadi pahala orang nang menyambut hadiah pemberian itu kada lebih sedikit daripada pahala orang nang memberi. Orang nang diberi itu berpahala. Kenapa? Karena maulahkan jalan pahala orang. Kalau orang samuan kada hakunnya menerima pemberian kita kada dapat pahala. Tapi karena ada yang mau menerima pemberian kita, kalau kita dapat pahala, nang menerima pun dapat pahala. Jangan hanya kita nang merasa berjasa kepada inya pun dia berjasa kepada kita. Kalau hanya sebelah, hanya kita nang berjasa dan inya mesti membalas jasa kepada kita, nah ini adalah man bis sadaqah. Kalau ada kita merasa bahwa kita lebih mulia, kita lebih tinggi daripada orang yang selama ini kita bantu, itu dosa besar. Dosa fil qalbi, dalam hati. Yang ke-10, al-israr ala dzambi, kadang menyesali dosa. Kadang menyesali dosa walaupun saat ini sudah ampih melakukan dosa, cuma kadang pernah menyesali dosa-dosa yang lalu. Dahulu pernah berbuat minum arak, dahulu pernah berjudi, dahulu pernah berzina, dahulu pernah melakukan riba, dahulu pernah macam-macam.
karena mendengar pengajian, mendengar hadis Quran ampih. Tapi ingat ampih aja, kadang menyesali nang dahulu-dahulu itu. Nah, ini masih merupakan dosa hati. Kadang menyesali. Nang ke-11 su'udzan billah wal muslimin. Yang ke-11 ini adalah penyakit hati kita, buruk sangka dengan Allah dan buruk sangka dengan muslimin. Kita sudah mempunis doa aku kata dikabulkan Allah. Nah, buruk sangka lawan Allah. Tiap hari berdoa, tapi kada tahu wujud juga nang di doa nih. Kalau kita hati bakal simpulan, wah doa aku kata dikabulkan Allah. Nah, ini buruk sangka terhadap Allah. Bila di hati kita ada demikian, kita wajib tobat kepada Allah. Buruk sangka kepada Allah. Kita dalam kesusahan, kita dalam penderitaan, lawas dalam penderitaan, sampai hati kita bersuara, Allah ini kada sayang lawan aku, atau Allah ini kada memperhatikan doa aku. Buruk sangka demikian termasuk dosa hati, wajib tobat. Dan kaum muslimin sama, buruk sangka kepada kaum muslimin. Amunnya kira-kira itu lain buruk sangka lagi. Saku itu belum buruk sangka. Saku Tuhan kada sayang doaku itu lain buruk sangka. Belum sampai ke tahap buruk sangka. Sakun itu maling, pina tengah malam juuk itu belum buruk sangka. Sakun itu minum arak, napang pina butolnya botol arak, saku belum buruk sangka. Tapi kalau sudah kita mempunis, kita memutuskan, dah itu maling, nah itu buruk sangka. Jadi kalau masih kira-kira, belum sampai kepada dosa, belum sampai kepada dosa. Melihat orang bawa binian, kada binian itu saku belum sampai kepada buruk sangka. Tapi kalau sudah positif, nah itu hanya dikatakan buruk sangka. Nang positif itu nang jadi dosa hati. Nang ke-12 penyakit hati kita ini takdzibun bil qadar wa suhtuh, mendustakan dengan takdir Allah dan kada senang dengan takdir Allah. Mendustakan dengan takdir ini artinya apa? Selalu ke ujung-ujung belalawasan menyalahkan orang lain, hingga menyalahkan orang lain. Ini tandanya orang yang kada mempercayai takdir. Padahal segala sesuatu kada luput daripada yang ditakdirkan Allah. Adanya kada gara-gara si anu tuh bang, hingga gara-gara si anu. Kalau dalam hati ini, dalam hati muntung lain kisah. Dalam hati nih, gara-gara si anu habis cemini jadinya. Nah ini orang yang kada percaya dengan takdirnya Allah. Yang ke-13 dosa kita dalam hati kita ini syamatatul muslimin. Hati kita ada suka, hati kita ada gembira begitu ada orang muslim dapat musibah, walaupun itu musuh kita, walaupun itu orang yang jahat lawan kita, walaupun orang yang zalim kepada kita, begitunya dapat musuh, dapat bala, suka kita ini, nah itu adalah dosa dalam hati kita. Lagi kejadian Mahapusahan ini adalah dosa hati. Syamatatul muslimin, gembira orang Islam mendapat ujian bala dari Allah.
Maha pusakan dalam hati. Mundi muntung lebih berat lagi, sampai takaka muntung ini dalam hati saja sudah dicatat sebagai satu dosa. Nangka 14 al-farahu bil ma'siyat minhu wa min ghairih, gembira melakukan maksiat, baik maksiat dari dirinya atau maksiat orang lain. Orang lain berbuat maksiat, suka dalam hati ini suka berbuat maksiat. Nangka 15 dosa hati kita al-ghisyu. Al-ghisyu ini artinya ada kehendak, ada rencana yang kuat di dalam hati untuk berkhianat kepada orang Islam, untuk menjatuhkan orang Islam, untuk menghinakan orang Islam, untuk merugikan orang Islam. Terus ghisun dalam hati, pokoknya ada niat nang kada baik kawan orang. Dalam hatinya ada niat nang kada baik lawan salah seorang muslimin, supaya dagangannya jangan payu lagi. Dalam hati, mudah-mudahan dagangannya jangan payu lagi. Dalam hati, kalau macam itu ada dosa dalam hati kita. Mudahannya dapat bala, mudahan beranja, mudahan stroke umpamanya. Dalam hati lawan orang nang manzalim kita nih, lawan orang nang maaniaya kita nih, ada macam itu dalam hati kita. Itu artinya ghisul muslimin, menghendaki orang muslim itu dalam keadaan kada baik. Nah, dosa yang besar. Nangka 16 bughdus sahabah wal al wal muslimin, membenci sahabat Nabi atau membenci keluarga Nabi atau membenci salah seorang muslimin. Orang muslimin itu fasikkah, zalimkah, kada boleh dibenci. Nang dibenci itu perbuatannya, jangan dirinya, jangan orangnya. Dalam Al-Quran disebutkan wallahu bari'un bima ta'malun. Kalau kada khilaf itu bacaannya wallahu bari'un bima ta'malun. Allah berlepas dari apa yang mereka lakukan, bukan kepada merekanya berlepas, tapi kepada kelakuan mereka. Kita disuruh benci kepada orang zalim, disuruh marah kepada orang fasik, tapi kita marah itu kepada perbuatannya, bukan kepada dirinya. Artinya apa? Kalau di waktu kita melihat inya fasik, ayo kita marah. Tapi kalau kita melihat inya sembahyang, jangan marah lagi. Melihat inya berbuat baik, jangan marah lagi. Melihat inya hadir ke pengajian, jangan marah lagi. Kalau kita melihat inya minum arak, saat itu kita melihat, ayo kita marah. Nah, ini marah kepada perbuatannya, disuruh kepada orang-orang zalim, orang-orang fasik. Tapi kepada diri zatnya orang-orang muslimin itu kita kada boleh marah. Bapak 4 ke pengajian, bapak sembahyang menggawian riba. Sewaktu kita melihat inya melakukan praktik riba, ayo kita benci lawan inya. Tapi di waktu kita lihat inya sembahyang, jangan dibenci lagi. Inya sedang sembahyang, inya sedang beribadah. Masalah ibadahnya diterima atau kada oleh Allah, urusan Allah Ta'ala, kada urusan kita. Ini maksudnya benci. Nang kada boleh itu benci kepada orang muslimin merata, semuaan dipukul rata. Benci kepada sahabat Nabi, benci kepada keluarga Nabi, benci kepada muslimin. Nang ke-17, dalam hati kita ada hubbud dunia wa ahlihal fasaqah, mencintai dunia dan ahlinya nang fasik. Nah, dunia ini yang dimaksud kita berdosa mencintainya itu adalah dunia yang mal'unah, dunia yang dilaknat oleh Allah.
Apa dunia yang dilaknat oleh Allah itu? Dunia yang membuat engkau berbuat maksiat, atau dunia yang membuat engkau lalai daripada menjalankan perintah Allah. Nah, ini dunia. Kita sudah tahu pekerjaan yang kita gawi ini adalah sumber dosa. Kita ketujuh lawan pekerjaan. Ada berisi benda, ada berisi barang. Padahal barang ini biasanya membawa maksiat lawan kita. Barang ini maulah dosa, tapi kita sayang lawan barang itu. Nah, ini nang kada boleh. Bukan secara umum dunia itu dicinta berdosa kada. Maksudnya kita jangan atau berdosa mencintai dunia ini adalah dunia yang dilaknat Allah. Dunia yang membawa kita kepada kesesatan, membawa kepada dosa. Wa ahli hal fasaqah, dan mencintai ahli dunia yang fasik. Kita kada boleh mencintai orang zalim, kita kada boleh mencintai orang fasik, apalagi orang kafir. Kada boleh mencintai mereka itu dengan sebab kefasikannya, kepakirannya, atau dunia-dunia lainnya. Umpamanya ini seseorang fasik, kita hormatinya. Tapi kita menghormatinya itu bukan karena kefasikannya kada. Kita hormatinya karena orang ini kalau kada dihormati membahayakan kita. Nah, itu boleh kita menghormati orang zalim, boleh aja kita menghormati orang fasik, karena orang ini kalau kada dihormati bakal mengganggu lawan kita, bakal menyulitkan lawan urusan-urusan kita. Boleh kita hormati dengan tujuan itu. Nah, kada boleh kita mencintai orang yang zalim itu adalah karena kezalimannya. Kita cintai orang yang fasik itu karena kefasikannya. Itu nang jangan. Nang ke-18 dosa dalam hati kita, asyuhu. Soho ini artinya kada senang orang sosial. Ini lebih daripada bakhil lagi. Bakhil itu seorang nang kada senang bebebari. Ada ini lebih, orang pun bebebarinya kada ketuju. Bapak beri ini tuh umpamanya. Nah, orang di tengah hatinya. Orang di tengah hati berbuat sosial. Nah, jadi dalam hati kita ada demikian. Bah, kok kada ketuju lawan si anu tu bina sosial benar. Nah, dalam hati demikian. Tusuh ngarannya. Dosa itu. Nang ke-19 istihanatu ma'azzamahullah, menghinakan sesuatu yang dibesarkan oleh Allah. Menghina sesuatu, merendahkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah. Dalam hati kita menganggap Al-Quran itu sama lawan nang biasa, lawan buku-buku biasa. Umpamanya di tempat kita mengaji, di tempat kita duduk, kita belajar, ada buku-buku, ada Quran, ada majalah, ada surat kabar. Nah, lalu kenapa Quran itu andaknya di bawah, buku-buku di atas? Dalam hati ini biar apa Johan itu, nah itu dosa besar, menghinakan sesuatu yang dibesarkan Allah. Kalau kita mengandak Quran di bawah daripada buku-buku, itu kan tidak ada masalah, asal hati jangan umpat. Artinya secara kada sengaja tak karena pikiran kalain kemana susun buku Quran tak bawah, kada jadi masalah, kada dosa. Jadi begitu kita melihat Quran itu andaknya di bawah, di hati kita ada berkritik, biar hak. Nah, ini yang dimaksud menghinakan sesuatu yang dibesarkan oleh Allah. Nang terakhir nang 20, dosa-dosa di hati menurut sebagian ulama adalah taklidun fi usuluddin, taklid dalam usul agama.
ada punya pikiran dalam hal usuluddin. 4 orang umpamanya Allah itu wajib ada, Allah wajib ada. Kenapa dalilnya Allah ada? Kenapa dalilnya Allah ada? Allah mendengar, Allah melihat, Allah berkuasa, Allah hidup. Kenapa dalilnya? Nah, hati kita ini kadang kau ada akan dalilnya itu, kadang mau mengkaji, kadang mau memikirkan, sehingga kadang dapat, cuma dapat di buku. Menjadi buku tak apa, ujar di buku Allah Ta'ala itu ada dalilnya, ini ada alam. Allah Ta'ala itu melihat dalilnya, kalau Tuhan itu buta berarti Tuhan aib. Aib mustahil begitu, cuma membaca di buku, tapi kada dicerna dengan pikir, kada dicerna dengan hati, sehingga apapun dalil buku alasannya. Nah, jadi kita dituntut untuk menghilangkan dosa taklid ini, kita mesti punya pikir. Jangan umpat orang. Orang tuh sekadar melajari, maulahkan, tapi kita seorang yang mencernanya. Misalnya 2 kali 2 4 jar guru. Lalu jar orang berapa 2 kali 2 4. Kayak apa caranya? Jar guru 4. Caranya udah tahu, pokoknya jar guru 4 2 kali 2 itu. Ini taklid. Nah, kalau nya kada taklidnya kawa 2 kali 2, nah ini 2 1 2 kali 4 buting berarti 4. Nah, ini ngarannya berpikir. Nah, kayak itu juga tentang usuluddin, kita meyakini bahwa Allah itu ada. Coba kita pikirkan, kalau Allah kada ada, maulah ada hujan, maulah ada matahari, maulah ada bulan, ada semua nama atur ini bagus, oh berarti Allah itu ada. Nah, bila hati kita kau memikirkan demikian, berarti hilang taklid dalam usuluddin. Selama kita masih taklid dalam usul agama, berarti kita dosa dalam hati. Nah, ini 20 perkara ini pokok nang kita segera wajib tobat daripadanya.